Pengalaman mistis horor ada beberapa. Bukan beberapa sih, ada satu. Jadi waktu itu mau tahu? Mau deh. Oh iya udah. Terus di hari itu semua kaca pecah berbarengan. Tapi pecahnya bukan yang kayak di film-film yang bular gitu, enggak. Cuma kayak kerak roll gitu. Kita langsung mikir kok bisa kalau emang harus lewat jalan panjang. Ada loh sentuh. Ujung-ujungnya PIM. Enggak. Jadi kayak main jungkat-jungkit gitu. Terus sementara ini kok seru ya. Hai Vivanians, punya utang dihantui sama suasana horor dan juga teror mencekam? Jawabannya ada dalam film Dosa Musyrik. Dan salah satu pemainnya sudah main di Viva Cinema kali ini. Ada Kak Martina Leo. Kalau cowok aja heboh. Lo wanita-wanita di sini penikmat pria matang. Oh gitu. Lu doang. Saya doang. Oke, kita akan ngobrolin soal filmnya, tapi kita mau kenalan dulu nih. Kak Martina Leo di sini berperan sebagai siapa, karakternya seperti apa? Di Dosa Musyrik ini di sini gue berperan sebagai Nugi. Nugi itu kepala rumah tangga, tapi dia itu bukan suami atau bapak. Dia tuh kakak yang paling tua, kondisinya dia juga sebenarnya belum mapan, terus dia punya adik, dia punya ibu yang sakit, mau nggak mau dia harus step up untuk mencukupi kebutuhan itu ya, rumahnya. Dan apakah dia mampu? Nah, itu dia. iya. Tapi dari mimik wajahnya kayak memprihatinkan ya. Iya, memprihatinkan sekali. Oh, sangat menyedihkan sekali ceritanya Nugi ini. Iya, ceritanya Nugi. Oke. Nah, kalau untuk pendalaman karakternya seperti apa nih? Pendalaman karakternya ya sebenarnya nggak harus yang menggunakan metode Stanislavski atau apa-apa, nggak gitu juga sih. Karena kan di sini decision makernya Bu Hadrah, dan Bu Hadrah itu director kita yang sangat jelas mengutarakan apa yang dia mau. Nah, gitu. ya betul. Jadi kita cukup ngikutin arahannya Bu Hadrah aja. Oke, karena Kak Leo ini juga aktor yang udah profesional banget gitu ya. Amin. Udah sangat-sangat wow gitu. Dari kemarin yang sebelum film ini kan menjadi sosok Glenn Fredly. Oh iya. Tiba-tiba Kenapa fotonya Glenn ini? karena ini proses kan mengikuti sampai sekarang akhirnya menjadi Nugi gitu ya. Nah, bagaimana nih keluar dari karakter di film-film sebelumnya sampai akhirnya sekarang menjadi seorang Nugi? Ada ritual khusus nggak sih? Enggak ada. Dulu soalnya kan ya method acting dulu. Terus setelah di saat kita bisa berdiri terus keluar dari tempat di mana kita berdiri terus ngelihat diri kita sendiri sambil ngejudge diri kita sendiri gitu. Menguntungkan nggak? Apa merugikan? Selama itu kalau menggunakan metode itu ya gue ngeliatnya merugikan. Karena pada dasarnya kita udah research sejauh mungkin, ngalamin apa yang si karakter berusaha alamin gitu. Kayak sempet dulu tuh dapat peran sebagai supir truk kan. Nah, untuk dapetin jalannya supir truk, gue nyetir tuh dari Jakarta ke Jogja, Jakarta, Jogja, Jakarta gitu. Pengen ngerasain jalannya tuh kayak apa, oh kayak gini. Padahal mah nggak usah ngalamin itu, nggak usah ngelewatin itu, ya create aja. Okay. Dan itu lebih time efficient. Setiap aktor tuh punya cara masing-masing gitu lah ya. Oke, nah kalau misalnya kita bicara soal film nih ya, apa sih secara garis besar yang ingin disampaikan ke penonton? Secara garis besar, mungkin ini tuh singgungan buat orang-orang yang nggak sabaran kali ya. Jadi nggak sabaran dia mau apapun itu yang dia mau dalam hidup ya dapat secara instan. Nggak ngelewatin proses yang harus dia lewatin gitu. Ya misalnya gue mau duit nih 1M, oke, dapat 1M instan, pasti habis. Oh ya. Ya kan? Nggak pasti berkah habis, soalnya, jadi nggak bisa kita nikmatin juga.
Beda lagi kalau misalnya kita harus kerja mati-matian untuk dapetin 1M, habis itu wah akhirnya tercapai. Ini mau jadi apa? Ya, baru itu pesannya kali ya. Oke, tapi nggak ada tuh pengalaman mistis atau horor? Pengalaman mistis horor ada beberapa. Bukan beberapa sih, ada satu. Jadi waktu itu mau tahu? Mau deh. Oh iya udah. Udah nungguin ini kita tuh, rame banget 1 juta penonton. Wow. Soalnya kayak nanggung banget ya, kita udah tertarik, antusias, mau tahu. Jadi ada adiknya nenek nggak sebut nama ya. Iya. Nenek saya punya adik. Nah kebetulan dia itu punya satu benda pusaka lah. Benda pusaka itu bentuknya kayak golok tapi panjang, jadi kayak sejenis pedang gitu ya. Terus abis itu adiknya nenek opa meninggal, terus ini nih barang-barang papa mau digimanain, anak-anaknya pada nanya. Ya udah, terus habis itu nanya ke my mom, nyokap, terus ya udah kita kesana aja. Ini mau nggak mau si pedang ini, nggak ada yang mau gitu. Terus di hari itu semua kaca pecah berbarengan gitu. Tapi pecahnya bukan yang kayak di film-film yang bular gitu, enggak. Cuma kayak krek brol gitu. Kita langsung mikir kok bisa gitu. Oh ya sudah, dadah pulang. Gitu. Itu gimana? Nggak tahu sekarang. Jadi nggak ada yang ngambil? Nggak ada, ya udah gitu aja gitu. Oh, apa karena ada efek kaca pecah jadi takut semua untuk memiliki? Kayaknya. Lebih baik menjauhi dari awal ya. Iya, itu dia. Oke, kalau pengalaman mistis selama syuting Dosa Musyrik? Pengalaman mistis selama syuting Dosa Musyrik itu nggak ada. Tapi kita memang syuting di daerah-daerah yang katanya banyak. Katanya kan di pabrik gula yang daerah Klaten ya? Yang bukan Klaten, Klaten. Iya, Gondangan. Ya, di pabrik gula itu. Emang agak spooky sih. Udah baunya aja tuh bau besi tua, bau karat gitu. Terus lembab. Aduh, nggak enak banget ya di situ. Masuk aja lama-lama gatel di kulit. Itu belum mandi kali. Bisa jadi. Bisa jadi. Terus ya ada sih beberapa saat di mana pas kita ini loh kok merinding. Terus ngeliatnya, oh nggak ada apa-apa. Ya udah imajinasi aja nih, pasti cuma imajinasi. Jadi sebisa mungkin karena tempatnya negatif, ya kita menjaga diri supaya tetap positif. Caranya gimana? Banyakin bercanda. Oh, oke, banyak bercanda. Apalagi ini syutingnya kan bareng sama istri tercinta ya. Sebagai adik istri. Gimana tuh chemistry kalian? Kan biasa pasangan suami istri, ini jadi adik kakak. Aman kok. Oh, aman. Gimana ya? Ya beda, sama aja kayak syuting sama orang lain. Cuman bedanya ya kita nggak usah ngabarin gitu. Karena kan mau ngapain ya, lu juga bisa ngeliat gua gitu. Ya kelihatan. Terus itu sisi positifnya. Mungkin kalau dari sisi lainnya ya karena kita nyaman pada saat di set dan kita juga mau ngajak bercanda, ya dia pasti ngerti lah gitu. Malah ujung-ujungnya bercanda mulu. Terus dia stop, mau serius. Oh ya udah, sip. sorry kayak gitu. Agak membatasi gestur tubuh nggak sih? Biasanya kan kalau suami istri kan tatapannya aja udah cinta gitu ya. Tapi ini adik, masa tatapannya cinta? Iya itu ada beberapa scene di mana Bu Hadrah datang terus habis itu ngasih tahu ke Delia kalau kayaknya itu marahnya seorang istri deh gitu. Terus oke. Harus lebih lepas lagi dan nggak ada barrier gitu. Karena kan kalau kita adik kakak bener-bener dari bayi sampai gede udah bareng, jadi nggak ada batasan tuh. Mau ngomong ya ngomong aja gitu. Mau apa? Kalau suami istri kan ada jaga-jaganya, dia tersinggung nggak ya kalau gue ngomong gini. Ada rasa itunya. Nah rasa itunya yang harus dihilangin.
Oh, kalau rumah tangga begitu ya. Kali, nggak tahu. Jadi memang ada batasan-batasan supaya emosi ini nggak meledak kali kalau di Iya. rumah tangga. Tapi kalau kakak adik kan semua diungkapkan, Iya, diutarakan mau meledak, gitu ya. meledak, mau ini, mau. Karena udah saling percaya. Mau gue semarah apapun, lu pasti harus terima. Gitu. Mau lu semarah apapun ke gue, ya gue akan terima. Gitu. Kalau adik kakak ya. Ada diskusi juga nggak sih untuk permainan karakter berdua nih antara? Oh pasti. Kayak misalnya ada beberapa scene yang kayaknya kamu cocok deh di scene ini nongolin tarinya lebih biar, karena meskipun dialognya agak-agak sedikit ringan, bukan berarti dibawanya ringan, bisa dikasih isi lebih supaya dia lebih berarti mungkin. Gitu. Kalau visual dari Nilo Ropati itu berdasarkan kisah nyata. Nah itu atau gimana? Kombinasi dari beberapa lukisan-lukisan. Ya sekarang kita tahu Nilo Ropati, Nyai. Loro itu sakit, Pati itu mati. Dia Nyai kematian dan rasa sakit gitu deh. Nah, di Jawa ada berapa Nyi? Ada berapa? Ada Nyi. Ada Nye, ya silakan. Perpaduan dari yang itulah, mungkin, nggak tahu. Apa? Gue weird. Oke, perpaduan lah dari hantu-hantu yang nyai-nyai gitu lah ya. Nyai gitulah. Pantas wujudnya soalnya juga ada kayak selendang seperti itu. Gabungan. Betul. Tapi ada nggak sih adegan-adegan yang menurut kalian tuh sulit dan sangat menantang? Menantang enggak, tapi ya itu yang adegan yang tadi yang dibilang yang tiba-tiba di belakang. Oh, yang itu. Karena kan itu pas di hari itu tuh riggingnya terbatas. Jadi kita ngakalin tuh gimana caranya supaya bisa dapet shot itu. Gimana caranya? Oke. Dengerin solusi dari Bang Daus, Bang Daus tuh DOP kita. Hai Bang, I love you. Terus love you too. Yeah. Saya bantu. Saya mewakili. Terus gitu. Gimana kalau kita pakai dolly? Jadi dolinya itu kita taruh, dia pasang belalainya, udah kita bertiga duduk di dolly. Karena riggingnya nggak ada. Jadi kayak main jungkat-jungkit gitu. Terus sementara ini kok seru ya, tapi lu harus takut. Jadi agak susah tuh. Yeah. Oh, kesulitannya itu ya. Secara teknis lah itu berarti secara ya. Teknis yeah. Dan setnya juga gitu. Nah, kalau yang membedakan film horor ini dengan yang lainnya apa nih menurut Kalio? Kalau menurut apa ya? Semua karya-karyanya Bu Hadrah tuh terlalu general kalau misalnya gue bilang beda. Tapi lebih tepatnya dia tuh selalu main timing untuk ngeluarin jump scare-nya tuh pas. Plus Bu Yati juga ini sih. Aduh, senior yang actingnya wow. Satu. Terus di sini juga banyak kolaborasi sama pemain-pemain Jogja, ada Om Landung Simatupang, Om Rit Timothy, terus Mas Komarudin, yang menurut gue mereka tuh aktor-aktor yang kurang kesorot spotlight. Tapi sebenarnya kemampuannya keren-keren banget mereka. Jadi kalau buat gue pribadi, mungkin ini salah satu filmnya Bu Hadrah yang perpaduan antara skill sama industri yang pas. Karena pemainnya pemain skillful semua di sini. Terus tapi digarap dengan selera industri yang pas juga dari Bu Hadrah gitu. Pokoknya di sini porsinya pas lah semua ya. Pas. Dan dari jalan cerita juga bukan cuma yang menunjukkan jump scare gitu, tapi menonjolkan juga jalan cerita yang ada pesan-pesannya, termasuk soal tadi yang sesuatu nggak bisa semuanya harus dengan instan, tapi ada proses ya. Terus juga soal hutang. Iya, hutang. Ya kan? Harus dibayar. Semua yang hutang bayar, woi. Jangan hai, ntar ya. Mending
kadang ada orang utang ke kita, dia lebih galak kalau kita tagih, ya kan? Bener. Utang yang mana? Gitu, Bener. merasa gengsi. Iya. Gimana Tapi giliran dia yang diutangin, dia lebih galak lagi. Nah, iya. Kadang kita nggak, ya kalau utang itu kan harus dengan tanggung jawab juga, ya. Apalagi jangan sampai hutang untuk gaya hidup, itu lebih parah. Kalau di sini kan memang kehidupannya mendesak ya. Iya. Dan ada juga keinginan dari sosok Nugi. Jadi moralnya berhutanglah untuk bertahan hidup gitu. Jangan juga. Aduh. Ya, kalau bisa kita usaha. Iya, usaha. Jangan pakai cara yang instan, apalagi sesuatu yang berbau dengan hal-hal gaib. Iya. Ya, karena di sini cukup gaib. Tapi salah satu komentar netizen yang cukup aku soroti itu adalah baru kali ini ada film horor, tapi horornya tuh di siang hari. Karena kan biasanya kalau ya kan? Baca juga tuh yang gitu tuh. Tetap serem di siang hari. Nah, jadi latarnya tuh siang. Biasa kan orang mengandalkan film horor itu malam. Pokoknya kita cuma tahu gitu. Gitu. Iya kan? Iya. Nah, itu juga salah satu hal yang unggul dari film Dosa Musyrik ini ya. Iya. Berani beda ya. Berani beda. Kayak slogan TV sebelah. Oh, ada satu kejadian ini juga challenge-nya. Oh, apa nih? Jadi ada nggak sih? Oh, ada ya. Ada di trailer ya. Di adegan gue digebukin. Oh. Seharusnya kan scene fighting itu yang ngelakuin scene bob itu kan biasanya fighter atau stuntman. Ini bukan. Ini aktor yang belum pernah ngelakuin stunt atau apapun gitu. Jadi itu gue didengkul beneran. Beneran. Jedut. Iya nggak apa-apa mas. Santai aja jedut. Sama Mas Steve Gumilar tuh ada lucu. Aduh aku maaf ya mas. Nggak apa-apa mas. Santai mas. Nggak apa-apa besok ke dokter. Demi gambar mas. Berarti ada luka-luka di bagian tubuh dong? Enggak. Cuman besokannya pegel-pegel aja. Menutupi. Iya. Itu hal yang nggak bisa dilupa atau ada hal lain yang sulit dilupa dari syuting film Dosa Musyrik? Nggak ada sih. Every day with Dosa Musyrik tuh memorable kok. Memorable. Karena ini setelah sekian lama gue baru kerja sama Bu Hadra lagi. Dulu tuh pernah tapi waktu zamannya Ibu Hadra ngegarap bioskop Indonesia. Ya, bioskop Indonesia. Jadi FTV-an gitu. Oh, iya. Ya. Berapa belas tahun itu ya? 11 apa 12 ya. Akhirnya ketemu lagi. Bu Hadrahnya juga udah lupa. Gue pernah syuting sama lo ya? Pernah Bu. Oke. Kayak gitu. Ya, hubungan yang baik antara aktor dan juga sutradara, director gitulah, itu juga hal yang penting ya, kunci dari sebuah film untuk bisa tayang dengan baik gitu, dinikmati sama penikmat film gitu. Nah, kalau pesan-pesan dari film ini nih yang bisa Kallio kasih ke penonton apa? Ya jauhilah kemusyrikan. Udah nggak ada yang namanya jalan pintas. Gitu. Kalau emang harus lewat jalan panjang. Ada loh sentuh. Ujung-ujungnya PIM. Nggak. Ya kalau misalnya jalannya panjang, jalanin aja lah. Ngedumel boleh, tapi jalanin gitu. Ya pakai hal-hal yang memang ya kalau bisa tidak, ya tadi ya kuasa gelap gitu-gitu, karena taruhannya nyawa. Mending kalau nyawa kita, kalau nyawa orang-orang yang kita sayang. Nah itu spoiler nggak sih tuh? Iya deh. Oh berarti kita bisa saksikan nanti nih apakah ada korban nyawa atau enggak. Iya itu dia. Oke, terakhir nih harapan dari Kallio untuk teman-teman. Ya yang pasti nanti tanggal 31 Oktober datang ke bioskop-bioskop terus nonton film Dosa Musyrik. So, jangan nonton sendirian, bawa semua teman-teman, bawa keluarga. Terus kalau kalian yang masih pacaran, bawa pacar biar ada alasan bisa, ayang aku takut gitu. Terus kalau misalnya jomblo ya bawa temen biar nyet takutnya gitu. Biar gitu kan. Aduh, terus ya ramaikan bioskop lah 31 Oktober. Oke, terima kasih Kallio. Thank you.
Sukses untuk Dosa Amin. Musrik. Amin, Banyak amin, yang amin, nonton dan banyak juga pesan yang bisa diambil begitu Amin. ya. Terima kasih juga untuk Vivanians yang sudah menyaksikan kita. Sampai jumpa di Viva Cinema selanjutnya. Dadah. Dah.